Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabila Rahmah dengan NPM 232171148 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wendiana dengan NPM 232171132. Perkenalkan, nama saya Sri Maulana Salwa dengan NPM 232171129. Perkenalkan, nama saya Alisa Fajarul Ini NPM 232171150. Perkenalkan, nama saya Ida Sindra Alab dengan NPM 232171171 Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari Asia Tenggara pasca kolonial. Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya akan keberagaman budaya, sumber daya alam, dan sejarah yang kompleks. Setelah periode kolonial, Asia Tenggara dihadapkan pada sejumlah tantangan politik seperti pembentukan identitas nasional, pengaturan kekuasaan, dan pertikaian etnis dan agama. Secara sosial, tantangan termasuk integrasi etnis, kesenjangan ekonomi, dan ketidaksetaraan gender. Di samping itu, tantangan lingkungan termasuk deforestasi dan degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Solusi-solusi berkelanjutan dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Selanjutnya, dari segi politik pasca kolonial di Asia Tenggara adalah hasil dari pengaruh kolonialisme Eropa yang berlangsung beberapa abad. Kolonialisme Eropa telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan perkembangan negara di Asia Tenggara. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat, budaya, dan identitas nasional. Pengaruh kolonialisme Eropa terhadap politik di Asia Tenggara dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, sistem pemerintahan diubah oleh kolonialis seperti Daendels dan Raffles dengan mengubah para bupati menjadi pegawai negeri yang digaji, menggantikan adat istiadat. Kedua, ketika kolonialisme Belanda dan Inggris berurusan dengan masalah kerajaan, mereka mengubah dinamika politik Indonesia dengan mengontrol pergantian tahta kerajaan, mengurangi peran elit kerajaan dalam politik, dan bahkan menghancurkan kekuasaan pribumi. Ketiga, sistem politik Barat modern menggantikan hukum adat. Selain itu, kolonialisme Eropa juga telah memperkenalkan sistem birokrasi modern. Pembentukan birokrasi modern merupakan dampak dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk memfasilitasi peningkatan ekonomi kapitalisnya. Sistem birokrasi modern ala Eropa inilah yang diwariskan oleh negara-negara di Asia Tenggara pasca kemerdekaannya. Contohnya, negara di Indochina mewarisi sistem politik. Selanjutnya, dari segi ekonomi pasca kolonialisme di Asia Tenggara terkait dengan berbagai isu yang timbul setelah era kolonialisme berakhir. Beberapa contoh masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara termasuk ketimpangan ekonomi. Kolonialisme telah meninggalkan jejak struktur ekonomi yang tidak seimbang, dengan beberapa elit memiliki kekuasaan dan kekayaan yang lebih besar daripada mayoritas masyarakat. Hal ini mempengaruhi distribusi pendapatan dan akses ke sumber daya ekonomi kemiskinan. Banyak masyarakat di Asia Tenggara masih menghadapi kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihannya, serta keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada ekspor. Sebagian besar negara di Asia Tenggara masih tergantung pada ekspor sebagai sumber pendapatan utama, yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan ketergantungan pada pasar internasional. Selanjutnya, dari segi lingkungan pasca kolonialisme di Asia Tenggara terkait dengan berbagai isu yang timbul setelah masa penjajahan Eropa. Salah satu contoh yang penting dalam fragmentasi elit masyarakat, konflik etnis, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, penjajahan
Eropa membawa logika ekonomi yang berbeda dan mode produksi baru yang mempengaruhi tradisi petani lokal. Hal ini menyebabkan perlawanan petani terhadap pemerintahan kolonial yang kadang-kadang dibantu oleh beberapa elit lokal. Dalam beberapa kasus seperti di Indonesia, Vietnam, dan Filipina, perlawanan petani berupa protes dan pemberontakan yang berakar pada persoalan sistem ekonomi. Pemerintahan kolonial juga melakukan pendekatan berbeda-beda dalam mengubah logika ekonomi, seperti mengubah secara total atau mencangkok struktur ekonomi lokal. Dalam beberapa wilayah seperti di Jawa, sistem awal yang telah ada digunakan untuk memanfaatkan sistem produksi tradisional. Ciri logika ekonomi kapitalisme dan seperti akumulasi, ekspansi, dan eksploitasi juga dapat ditemukan dalam wilayah-wilayah yang menjadi koloni seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Dampak signifikan dari konsolidasi kapitalis global pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, termasuk meningkatnya kebutuhan hasil tani seperti karet, coklat, minyak, kelapa sawit, kopi, teh, dan lainnya untuk konsumen negara-negara industri. Keadaan ini kemudian mendorong penguasa kolonial untuk menambah komoditas tersebut untuk kebutuhan besar global. Selanjutnya, dari segi sosial, pasca kolonialisme di Asia Tenggara melibatkan berbagai isu yang terkait dengan transformasi sosial dan politik yang terjadi setelah era kolonialisme. Beberapa masalah sosial yang timbul antara lain perubahan demografis. Kolonialisme Eropa membawa imigrasi besar-besaran dari India dan Cina ke wilayah Asia Tenggara, menghasilkan perubahan demografis yang signifikan. Hal ini mempengaruhi struktur sosial dan budaya setempat. Pengaruh sistem birokrasi modern. Kolonialisme Eropa juga memperkenalkan sistem birokrasi modern yang diwarisi oleh negara-negara di Asia Tenggara setelah kemerdekaan. Sistem ini dapat mempengaruhi cara pemerintahan dan interaksi masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi. Kolonialisme menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan di antara elit kolonial dan masyarakat setempat. Kesenjangan ini dapat mempengaruhi struktur sosial dan budaya setempat. Tata kelola dalam bidang hak asasi manusia. Di Asia Tenggara pasca kolonial telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan tata kelola hak asasi manusia di wilayah tersebut. Peran ASEAN telah berupaya meningkatkan perannya dalam pengelolaan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara. ASEAN telah mengembangkan berbagai inisiatif dan program untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights yang didirikan pada tahun 2009. Keterlibatan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Asia Tenggara telah meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengelola hak asasi manusia. Organisasi masyarakat sipil telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu hak asasi manusia, serta dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hak asasi manusia. Koordinasi antar negara. Koordinasi antar negara telah menjadi penting dalam pengelolaan hak asasi manusia di Asia Tenggara. ASEAN telah berupaya meningkatkan kerjasama antar negara untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terkait dengan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Tata kelola dalam bidang degradasi lingkungan di Asia Tenggara. Pasca perubahan kolonial telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan. Berikut adalah beberapa contoh tata kelola yang terkait dengan degradasi lingkungan di wilayah tersebut. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat. Contohnya, Indonesia telah mengembangkan kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Pengelolaan hutan.
Indonesia telah mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan, contohnya kebijakan hutan tanam industri yang diperkenalkan pada tahun 1990-an yang berfokus pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat serta mengintegrasikan aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan hutan. Tata kelola dalam bidang perubahan iklim di Asia Tenggara pasca kolonial telah melalui beberapa fase dan telah menunjukkan kemajuan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Berikut adalah beberapa contoh tata kelola yang telah dilakukan. ASEAN Climate Forum. Forum ini diadakan oleh ASEAN Business Advisory Council, ASEAN BAC bersama dengan standar Cartered Bank dan didukung oleh mitra lainnya. Tujuan forum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kerjasama antar negara dalam menghadapi perubahan iklim, serta untuk mendukung ASEAN dalam mencapai target net zero carbon emissions. Pernyataan bersama ASEAN untuk COP28 UNFCCC, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 memimpin penyusunan pernyataan bersama ASEAN untuk COP28 UNFCCC yang kemudian diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Pernyataan ini menekankan perlunya negara-negara lain di dunia untuk meninjau kembali dan memperkuat target 2030 dalam tujuan pembangunan nasional mereka, serta meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tata kelola dalam demokratis di Asia Tenggara masih jauh dari ideal. Banyak negara di kawasan ini mengalami keterbatasan dalam implementasi demokrasi, dengan beberapa negara yang hanya memiliki status demokrasi tanggung karena beragam alasan. Meskipun beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura digolongkan sebagai demokratis, mereka masih memiliki kekurangan dalam menjalankan demokrasi yang seimbang dan efektif. Dalam upaya meningkatkan demokrasi di Asia Tenggara, organisasi regional seperti ASEAN telah mengembangkan visi ASEAN 2025 Moving Forward Together yang berfokus pada pembangunan masyarakat yang berbasis aturan dan digerakkan oleh aturan. Baik, upaya untuk mengatasi tantangan bersama di kawasan Asia Tenggara. Jadi upaya untuk mengatasi tantangan bersama di kawasan Asia Tenggara telah dilakukan oleh organisasi ASEAN melalui berbagai inisiatif dan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dan melalui 3 pilar ASEAN yang mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, ASEAN berfokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup serta mengatasi tantangan seperti kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ASEAN juga telah berupaya menghadapi masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara. Upaya ini meliputi membuat kesepakatan mengenai terorisme dalam berbagai pertemuan ASEAN, menyerukan pentingnya upaya kolektif untuk memberantas transnational crime yang dianggap saling berhubungan dengan terorisme. Dan dalam upaya memperkuat pelayanan publik di kawasan Asia Tenggara, ASEAN juga telah berpartisipasi dalam forum seperti Southeast Asian Ombudsman Forum. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.